mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Kemarin, tepatnya Kamis 23 Februari 2023, PKS resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Dengan demikian, maka lengkaplah sudah. 3 partai telah menyatakan mendukung Anies untuk Pilpres 2024 nanti, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Artinya, jika koalisi ini tidak berubah hingga Oktober nanti saat pendaftaran calon presiden, maka Anies sudah mendapatkan tiket untuk maju berlaga pada 2024 nanti. Anies yang semakin melejit, yang selalu disambut ribuan relawan di sejumlah daerah, membuat ketar-ketir partai besar, khususnya PDIP. Bahkan Anies menjadi faktor pemenang dalam Pilpres. Bukan cawapres, tapi presidennya yang akan menjadi pemenang. Mau tahu kisah lengkapnya? Kita ikuti dalam video berikut. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita nonton sama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Acara deklarasi tersebut digelar pada Kamis 23 Februari 2023 di DPP PKS. Acara dihadiri langsung oleh Anies Rashid Baswedan serta turut hadir dalam konferensi pers deklarasi sejumlah petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, juga termasuk Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Alhamdulillah, pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional dan Allah takdirkan sebagai presiden, ujar Presiden PKS Ahmad Saiku. Keputusan mendukung Anies sebagai capres di 2024 juga merupakan hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro ke-8 PKS. Saiku menegaskan, keputusan tersebut telah melalui proses musyawarah dan dibahas secara seksama oleh sejumlah pihak. Dengan juga mendengar aspirasi dari pengurus dari Sabang hingga Merauke, saya instruksikan struktur anggota dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia mengenalkan dan sosialisasikan saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok negeri sebagai bacapres yang diusung PKS. Bagi para caleg, silahkan makin disosialisasikan, tegas Saiku. Anies pun resmi menerima pendeklarasian dirinya sebagai bakal calon presiden atau bacapres 2024 dari PKS. Anies menyebut PKS telah melewati jalan perjuangan yang tak mudah dalam memutuskan deklarasi ini. Banyak rayuan, banyak tekanan, mungkin ada ancaman, kata Anies. Tapi PKS tetap pegang teguh pada prinsip perjuangan untuk perbaikan dan kemajuan bangsa. Sebagai penutup pidatonya, Anies membacakan pantun. Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS, kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Demikian kata Anies. Dengan deklarasi PKS tersebut, maka koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah memenuhi syarat kepemilikan 20% kursi DPR untuk mendaftarkan pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini, 3 partai terus merumuskan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai cawapres yang akan mendampingi Anies. Sejumlah nama yang mencuat bakal menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY,
dan kader PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Soal siapa pendamping Anies di Pilpres nanti tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap calon pemilih Anies saat Pilpres 2024 nanti. Sebab Anies sudah menjadi faktor penentu kemenangan. Di setiap daerah yang dikunjungi Anies selalu disambut ribuan relawan. Tak pelak pencalonan Anies berpengaruh positif pada partai pengusungnya. Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem meningkat dari 4,3% menjadi 7,3%. Menurut Litbang Kompas, kenaikan tingkat keterpilihan Partai Nasdem merupakan efek ekor jas yang didapat setelah deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 3 Oktober 2022 lalu. Nasdem mendapat efek ekor jas Anies sehingga mengalami lompatan elektabilitas menjadi 7,3% dari 4,3% pada survei periodik Kompas Oktober 2022, tulis Litbang Kompas Selasa 21 Februari 2023. Menghadapi kenyataan itu, PDIP yang sampai saat ini belum menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung tampaknya dibuat ketar-ketir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir safari Anies ke sejumlah daerah menemui pendukungnya adalah manuver elit partai politik yang tidak mengindahkan tahapan yang sudah ditetapkan KPU. Hanya karena ambisi untuk mendapatkan efek ekor jas. Nah, ini yang harus kita pahami, kata Hasto. Bertolak dari fakta bahwa Anies adalah faktor kemenangan saat laga pemilu 2024 nanti, termasuk kemenangan bagi partai pengusungnya, maka tak salah jika publik menilai Anies dipasangkan dengan Peci pun pasti menang. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.